Kak Sin hari ini dandanannya santai ya. Pacarku suka pakai baju santai. Katanya kamu pacaran sama putra direktur Liu, Banneran? Dengar dari siapa? Kemarin kalian datang ke hotel buat nikahan teman. Masuknya pegangan tangan, ini kan berita bom. Sekarang siapa yang gak tahu di seluruh perusahaan? Katanya Kak Sin pacaran sama orang kaya. Gak cuma bisa manja, sesekali harus judes juga. Orang kaya suka yang kayak gitu, jangan gak punya karakter dan asli. Iya, di sinetron kan emang gitu ceritanya. Kalian terlalu suka bergosip. Nanti kalau ada wanita muda dari laki-laki internasional, jangan lupa bawa kami ya. Harap nyonya besar lebih perhatian. Sudah, aku pergi dulu. Aku pergi. Dadah. Dan Kiao, tadi lama menunggu ya? Gak apa, aku juga baru sampai. Seharusnya ku biar kamu menunggu lebih lama. Lagi pula menunggu wanita adalah kewajiban pria. Kamu ada acara apa hari ini? Jarang lihat kamu senang seperti ini. Ngomong-ngomong Dansha, sebentar kita makan makanan barat yuk. Kapan Hong Xiaodo berubah selera sampai suka makanan barat? Hari ini aku dapat bonus, tentu harus rayakan dong. Masa harus makan hotpot tulang seperti kamu? Oh begitu rupanya. Ngomong-ngomong Dansha, aku rasa kita sudah kenal di dunia nyata. Kamu masih memanggilku teman online, aneh banget. Begini saja, kita berdua. Cepat keluar dari dunia virtual dan saling mengenal kembali. Tuan Xiao dan Xiao, nama aku Ningxin. Kedepannya mohon bimbingannya. Baiklah, mulai sekarang aku tidak akan memanggilmu Hong Xiaodo lagi. Aku akan memanggilmu Ningxin. Berikut ini berita hiburan yang akan membuat semua anak seni menjadi gila. Berita, band My Little Airport. Para fans My Little Airport, kalian sudah siap? Buruan beli tiketnya. Ya ampun, akhirnya hari ini tiba. Tuan Pohon, aku punya kabar baik. Band My Little Airport akan datang. Siapa yang mencuri pohonku? Zhao dan Kiao, Ningxin. Mulai sekarang, siapa lagi yang akan berbagi kebahagiaan dan kesedihanku? Apakah Hong Xiaodo benar-benar penting untuk pohon? Mungkin hanya nama online saja. Orang asli di baliknya sama sekali tidak penting untuk pohon. Termasuk suka dukanya, detak jantung dan gejolaknya. Lalu bagaimana dengan pohon untuk Hong Xiaodo? Zhao dan Kiao untuk Ningxia? Pentingkah? Kalau tidak, mengapa aku merasa kesepian saat dia pergi dengan orang lain? Sungguh terima kasih Dan Kiao. Terima kasih sudah dengan mudah setuju berpura-pura jadi pacarku. Sehingga aku bisa menyelamatkan muka di pernikahan. Sama-sama, tidak usah sungkan. Ngomong-ngomong, waktu itu kamu bilang perusahaan ada masalah, sudah selesai? Iya, semuanya sudah berlalu. Kadang aku merasa sangat lelah. Jadi sesekali aku curhat sama kamu. Itu saat paling santai dan bahagia buatku, setiap hari pulang ke rumah. Aku benar-benar lelah. Sudah, jangan bahas kerjaan lagi. Mari kita ngobrolin film, musik, dan rahasia kita. Dan Kiao, sebenarnya kita bisa terusin kebahagiaan ini. Dan juga kenyamanan ini, tentu saja. Syaratnya, kamu harus keluar dari dunia maya. Dan kembali ke kehidupan nyata. Beberapa hari lalu aku pergi ke bar musik. Aku dengar lagu Perfect Day, kebetulan banget. Kamu suka bar musik? Menurutku terlalu berisik, aku kurang suka. Aku bilang lagu Perfect Day. Masih ada yang ingat lagu lama ini. Nostalgia ini gimana ya?
Menurutku itu cuma tren. Setiap beberapa tahun pasti populer lagi. Bukannya kamu suka musik kayak gini? Ngomong-ngomong Dan Kiao, aku ada hal penting. Lupa bilang ke kamu, sekarang aku udah pindah ke kantor direktur. Kamu bilang jodoh antar manusia itu aneh ya? Kali ini aku pasti bakal berusaha keras, cepat dapat pengakuan dari direktur. Pengakuannya segitu penting? Tentu saja. Dia bukan cuma direktur, yang lebih penting. Dia juga ibumu. Dan Xiao jujur ayah. Kamu lebih suka aku yang di dunia maya? Atau aku yang di kehidupan nyata? Di dunia maya. Kamu memberiku kesan seperti api, juga seperti gadis lugu. Penuh semangat terhadap dunia ini. Tapi kamu yang di kehidupan nyata. Lebih rasional, bijaksana, dan mandiri. Kamu harus tahu di kehidupan nyata, ada terlalu banyak tekanan dan persaingan. Meski hatiku sebenarnya masih seperti gadis kecil, tapi gimana lagi? Aku selalu harus pakai tampang kuat buat nutupin diri. Meski hatiku sebenarnya masih seperti gadis kecil. Ya, mungkin aku belum bisa ngehubungin kamu sama Hong Xiaodo secara sempurna. Aku yakin setelah kenal lebih lama, kamu pasti bakal kenal aku yang sebenarnya. Dan Xiao. Jing Yao, kebetulan banget ketemu lagi. Nona Ning juga ada di sini ya. Kalian berkumpul teman online ya. Pak Feng, aku dan Kiao sekarang sudah bukan sekadar hubungan teman online lagi. Ini hubungan asmara. Kami sedang berusaha ke arah itu. Selamat ya Dan Kiao. Nona Ning memang gadis yang baik, tapi aku ingin mengingatkanmu. Yang lalu biarlah berlalu. Jangan biarkan perasaan masa lalu membelenggumu, benarkan. Aku ada teman dulu ya, duluan. Dan Kiao, apa yang dikatakan Pak Feng tadi? Tentang melepaskan belenggu bayang-bayang masa lalu, maksudnya apa? Dan Kiao, aku benar-benar ingin tahu. Bukankah Tuan Pohon seharusnya jujur pada Hong Xiaodo? Maaf hari ini aku tidak bisa mengantarmu. Di depan ada persimpangan, aku turunkan kamu di sini. Naik taksi saja ya. Dan Kiao, kamu kenapa? Aku peduli padamu. Aku ingin kamu menceritakan semua kesedihanmu padaku. Apa salahnya? Maaf hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Kakak, datang sepagi ini ada apa? Tidak ada apa-apa, tidak boleh datangnya. Aku rencananya mau menginap di sini malam ini. Sungguh luar biasa. Kenapa belum tidur jam segini? Ngapain? Kebetulan aku baru memotret beberapa foto dan mengumpulkan bahan, membereskannya. Ngomong-ngomong Xiao, sebelumnya saat kamu mengobrol dengan Tuan Pohon, pernahkah kamu membahas sejarah asmaranya di masa lalu? Enggak, kenapa tanya itu? Hari ini makan bersamanya, dia membahas topik ini. Aku jadi bingung menjawabnya. Hari ini kalian bertemu ya? Terutama untuk berterima kasih padanya, karena sebelumnya berpura-pura jadi pacarku. Jadi mentraktirnya makan. Sia, dulu kalian berdua ngobrol. Biasanya bahas topik apa saja?
Kami cuma bahas film, musik, hal-hal seperti itu. Jujur saja, kamu suka dia. Baik sebagai tuan pohon maupun Zhao dan Kiao. Katakanlah. Sebenarnya aku cukup bergantung padanya, baik saat senang maupun sedih, selalu berbagi dengannya. Dialah yang paling mengertiku, semua rahasiaku kuceritakan padanya. Tapi saat aku tahu, Zhao dan Kiao adalah tuan pohon, benar-benar membuatku kaget. Karena tuan pohon adalah orang yang sangat hangat. Tapi Zhao dan Kiao dingin sekali. Tapi setelah lama bersama, baru sadar. Zhao dan Kiao yang sebenarnya sama persis dengan tuan lubang pohon. Kalau begitu masih teman, jadi sebenarnya suka atau tidak? Kakak, ngapain nanya begitu? Aku juga bingung mau bilang apa. Aku rasa aku suka dia. Terutama setelah sering berinteraksi belakangan ini. Aku merasa semakin suka sama dia. Jadi, Xiao Xia, aku butuh kamu untuk terus memberikan identitas Hong Xiaodo padaku. Dan juga berikan aku akun serta password aplikasi di HP. Agar aku bisa lebih mengenalnya. Kakak, perasaan bukan mainan, mana bisa seenaknya diberikan? Aku sudah memikirkannya matang-matang selama bertahun-tahun ini. Aku menyanyiakan terlalu banyak waktu, terlalu banyak masa muda. Untuk Suiran, aku tidak peduli dia miskin. Juga tidak peduli dia tidak punya kemampuan. Tapi hasilnya, aku tidak dapat apa-apa. Daripada seperti ini, lebih baik aku cari pria dengan kondisi keluarga baik setelah menikah. Dan membuat semua orang iri padaku. Untuk saat ini, Zhao dan Kiao adalah pilihan terbaik. Jadi Xiao Xia, kamu harus mendukungku. Kakak, apa kamu benar-benar suka dia? Suka dong? Dia suka kamu tidak? Sekarang belum pasti, tapi nanti pasti akan suka. Kakak, aku sudah cerita banyak rahasia padanya. Rahasia-rahasia itu milikku. Kamu tidak bisa mengambil hidupku dan rahasiaku, bukan? Apa hubungannya dengan hidup? Aku cuma butuh riwayat chat kalian. Dengan begitu, aku bisa lebih mengenalnya dan membuatnya lebih cepat percaya padaku. Apa salahnya? Kakak, aku tahu kamu sedang terpuruk. Tapi ini juga sangat penting bagiku, tahu tidak? Aku tidak mau bicara lagi, aku mau jalan-jalan dulu. Xiao Xia. Wang Lulu, kamu cinta aku tidak? Aku tahu, selama ini kamu selalu menyukaiku. Tapi aku cuma orang miskin, tidak punya rumah atau mobil. Juga tidak bisa memberimu pernikahan mewah. Tapi asalkan kamu mau, kita bisa langsung pergi ke tempat pernikahan sekarang. Wang Lulu, maukah kamu menikah denganku? Aku perkenalkan. Ini pacarku, Zhao dan Kiao. Halo semuanya. Terima kasih. Selamat ya. Semoga kalian berdua langgeng sampai tua, dan cepat dapat momongan. Bagaimana membawa luka dan ingatan serigala rubah? Tapi memulai dari awal seperti orang baru? Tuan Lubang Pohon, selamat malam. Pertanyaan saya hari ini adalah, dalam hidup yang tidak memiliki tombol restart, bagaimana sebenarnya kita memulai dari awal?
Aku rasa aku menyukainya, jadi Xiao Xia. Aku butuh kamu untuk terus menyerahkan identitas Hong Xiaodo padaku. Lebih baik aku mencari pria dengan kondisi ekonomi baik setelah menikah. Juga bisa membuat semua orang iri. Menikahlah. Saat ini, Zhao dan Qiao adalah pilihan terbaik. Jadi Xiao Xia, kamu harus mendukungku. Tuan Lubang Pohon, berapa kali kesalahan tak bersalah terjadi dalam kehidupan duniawi? Bagaimana cara menghapus kesedihan dari hati? Bisa menatap bulan. Hong Xiaodo, jarak terjauh di dunia bukan cinta atau benci. Tapi orang yang dulu akrab, perlahan menjadi asing. Kamu ngapain di sini? Aku datang interview. Apa kamu merasa baru saja membuatku menangis? Sekarang aku datang membantumu, kamu merasa tidak enak? Tapi aku masih ada urusan lain. Ini perintah, bukan diskusi, tidak ada tapi ingat. Lagi pula sudah dijual ke Zhao si kulit tebal. Kamu bilang apa? Keras-keras. Ningxia, aku ingin minta maaf padamu. Aku masih berharap kamu kembali bekerja di jalanku. Berani kamu. Terus kenapa? HP ada di sini. Ngapain? Aku enggak kasih. Aku kehujanan. Aku nggak peduli. Kasih payungnya cepat. Tuan Lubang Pohon. Selamat tinggal. Tuan Lubang Pohon. Selamat tinggal. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Selama ini, aku menyanyiakan terlalu banyak waktu. Terlalu banyak masa muda untuk Suiran. Aku tidak peduli dia miskin. Juga tidak peduli dia tidak punya kemampuan. Tapi hasilnya, aku tidak mendapatkan apa-apa. Lebih baik, aku mencari pria dengan kondisi keluarga baik setelah menikah. Juga bisa membuat semua orang iri padaku. Menikahlah saat ini. Zhao dan Qiao adalah pilihan terbaik. Jadi Xiao Xia, kamu harus mendukungku. Kakak, password aplikasi HP 2046. Terima kasih, Xia, aku sayang kamu. Kamu datang ke sini pagi-pagi sekali. Hanya untuk mengatakan ini padaku? Menurutku kamu terlalu banyak berpikir. Dunia maya dan nyata memang berbeda. Aku hanya merasa dia berbeda dengan di internet. Di internet, Hong Xiaodo adalah gadis yang sensitif dan lembut. Tapi di depanku, dia tipe yang berbeda. Di internet memang perlu menyamar. Itu hal yang wajar. Sudah, jangan pikirkan masalahmu, jawab dulu pertanyaanku. Gejala terakhirmu muncul tanggal berapa? Bisakah kamu tidak setiap kali aku datang? Kamu langsung bicara tentang penyakit. Tolong hargai perasaan klien, oke? Aku dokter, bukan penjual asuransi. Aku ingin klienku sehat. Kamu tidak menghadapi kondisimu sendiri, tidak mau minum obat tepat waktu. Tidak juga datang kontrol rutin. Bagaimana penyakitmu bisa membaik?
Halo, Tuan Lubang Pohon. Pernah dengar band bernama Bandar Udara Kecilku? Namanya lucu kan? Ini salah satu band favoritku. Rasanya lagu mereka menggambarkan hidupku. Kalau suatu hari mereka mengadakan konser, pasti aku akan datang. Tuan Lubang Pohon, sibuk? Istirahat dulu yuk. Dengarkan lagu dulu. Tuan muda, lihat apa? Aku tanya, setelah minum obat kemarin. Ada reaksi atau efek samping apa-apa? Tuan muda. Lihat apa? Aku bicara padamu. Konsernya disponsori oleh Langkiao International. Menginap di Hotel Yun, yang ada di Langkiao International Hotel. Masa dia tidak tahu? Aku ada urusan, harus pergi dulu. Tunggu, kenapa setiap kali aku bicara tentang sakit atau obat, kamu selalu bersikap seperti ini? Baiklah, aku akan ingat minum obat. Sampai jumpa lagi, dah. Dan Kiao, majalah ini belum aku baca. Dan Xiao, kamu ini. Panggil Ling Xin, aku perlu bicara dengannya. Aku tunggu di lobi bar. Ja? Dan Kiao datang mencariku tidak bilang dulu. Kamu mencariku bukan cuma untuk memberi majalah mode kan? Katanya band Bandar Udara Kecilku menginap di Langkiao International. Bandar udara kecilku. Itu nama band. Ingat, salah satu sponsor band ini. Itu adalah Langkiao International, dan saat mereka tampil, mereka akan menginap di Langkiao International. Kamu mau nonton? Jangan-jangan kamu fans mereka? Oke, kalau kamu suka, aku temani kamu pergi. Dan Xiao. Masuk. Kok kamu lagi? Kenapa dia tidak mengantarkan kopi untukku? Ningxia punya kasus sendiri. Dia sibuk. Tapi tidak mungkin terus-terusan minta dia beli kopi. Jadi, pekerjaan seperti ini serahkan saja padaku. Dia sedang sibuk dengan kasusnya. Kasus Mikyu itu. Semua tidak mau menerima. Ningxia yang ambil. Aku duluan ya. Ningxia, kami duluan. Dadah. Xiao Zheng, fotokopi dokumen ini. Oak. Ningxia. Apa yang kamu sembunyikan dariku akhir-akhir ini? Selalu menghindariku. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa harus menghindari atasan? Kamu masih ingat aku atasanmu? Iya, kalau tidak siapa yang akan membayarku? Dengar dulu. Kasus Mikyu sementara jangan kamu tangani. Terlalu menyita waktu, kembalilah ke perusahaan. Aku punya hal lain yang lebih membutuhkanmu. Jangan dong, menurutku kasus ini bagus. Memang sedikit merepotkan, tapi skalanya besar.
Bisa jadi promosi untuk kita, bos jangan khawatir. Aku akan berusaha maksimal. Aku ada urusan, aku pulang dulu. Pak Direktur, menurutku. Ada apa? Bicaralah langsung. Mungkin karena Dan Kiao dan Ningxin sedang berpacaran. Dia jadi sering datang ke Lan Kiao International. Suruh departemen iklan buat proposal. Kita, Lan Kiao International, akan memasang iklan online, jalanku sendiri. Proyek ini serahkan pada Ningxin. Biarkan dia yang berhubungan dan mengikuti jalanku sendiri. Baik, Pak Direktur. Tuan Pohon, selamat pagi. Meskipun kita sudah bertemu di dunia nyata, tapi untuk melanjutkan keajaiban kita di udara, sekarang aku kembali menjadi Hong Xiaodo, mengobrol denganmu lewat aplikasi ponsel. Ada kabar baik untukmu, tapi belum bisa kuberitahu sekarang. Hari ini akan ada kejutan untukmu. Tunggu dulu. Siap, pagi. Pagi. Bisa nggak kamu perhatikan etika di tempat umum? Sia, bukan maksudku mengkritik. Kebiasaanmu bersin sembarangan di depan umum ini harus diubah. Sebagai wanita harus misterius dan anggun. Dasar kebiasaan buruk. Aku bisa apa? Hidungku sangat sensitif. Begitu mencium bau parfum, aku langsung. Parfum dari aku kah? Laki-laki kok pakai parfum sih? Dengan bangga mempersembahkan kue chestnut buatanku. Umumkan dengan resmi, setelah berkali-kali gagal. Pintu dunia baking akhirnya terbuka untukku. Cantik kan? Kalau nggak enak, aku ganti 100. Kelihatannya enak. Enak. Demi kebaikanmu, jangan makan banyak-banyak nanti gendut. Jangan dong. Ayo makan kue. Silakan masuk Nona Mi. Maaf ya, mohon bantuannya. Tolong taruh baju ini di ruang rias, terima kasih.
Cuma studio kecil begini ya. Sebelumnya aku biasa ke studio foto yang sangat terkenal. Nonami, mungkin ada beberapa hal yang belum Anda tahu. Kualitas studio bukan dinilai dari ukuran. Lihat, latar belakangnya pakai kain abu-abu atau biru. Yang lebih penting itu proses editing. Tentu, fotografer top tarifnya ratusan ribu per jam. Kalau kamu, Nonami, kualitas fotografer bukan diukur dari harganya. Bukan berarti semakin mahal fotografer, semakin bagus tekniknya. Yang penting ketulusan hati, tenang saja. Aku akan memotret dengan sepenuh hati, percayalah. tenang Nonami, dia pekerja yang sangat bertanggung jawab. Dan teknik fotonya top banget. Jadi tidak perlu khawatir. Kamu pasti Xiao De, istri Wan ya? Iya, kok tahu? Kamu nggak tahu. Aku baru kenal suamimu beberapa hari. Dia terus-terusan menyebut kamu, sangat menyayangimu. Iri deh. Nonami, perkenalkan secara resmi. Ini istriku Xiao De. Seorang makeup artis sangat terkenal. Hello. Dia belajar aliran Korea dan sudah merias banyak selebriti top di industri ini. Termasuk artis-artis, kali ini pasti kamu puas. Baiklah, biarkan dia mencoba. Silakan masuk. Hai Siwan, setelah syuting di studio selesai, langsung pindah keluar ruangan saja. Aku sudah kirimkan jadwalnya, lihat ya. Kamu tidak lihat dengan teliti? Sudah, kita kumpul di lokasi syuting luar. Sudah, dadah. Bagaimana? Kasus Mikyu lancar? Semua lancar. Benarkah? Apa sih jurusmu? Bisa menaklukkan nona besar ini? Sebenarnya Mikyu tidak terlalu sulit. Asal kita sabar, beri pengertian dan sentuh hatinya, dia cukup kooperatif. Benar. Kalau tidak ada urusan lagi, aku pergi dulu ya, Bos Zhao. Pergilah. Kakak, Kalian berdua kenal atau saudara? Dan Kiao, kita bicara di kantormu saja, ya? Jia kakakmu, kenapa dia kenal Bos Zhao? Ningxia, apa kamu benar-benar menganggapku teman baik? Jujur saja, apakah kamu orang dalam? tidak, aku juga tidak tahu harus bilang apa. Aku ke lokasi dulu. Aku bingung dengan kalian, aku ingin penjelasanmu. Waktu di restoran barat, kenapa kalian pura-pura tidak kenal? Katakan padaku. Dan Kiao, sebenarnya Xia adalah adik sepupuku. Setelah orang tuanya meninggal, dia diadopsi oleh orang tuaku. Aku tidak menyangka, hubungan kita begitu dalam. Adikku ternyata karyawanmu. Sebenarnya alasan aku tidak memberitahumu, karena aku tidak ingin adikku, karena hubungan kita, mendapat perlakuan khusus di perusahaan. Aku ingin adikku bisa membuktikan diri dengan kemampuannya sendiri. Benarkah? Dan Kiao, di dunia ini, sebenarnya tidak banyak teori konspirasi. Hari ini aku datang untuk urusan bisnis. Bisnis? Bukankah aku janji akan memberimu kejutan? Apa maksudmu? Blue Bridge International akan memasang iklan untuk kita? Dan Kiao, di dunia ini, sebenarnya tidak ada banyak teori konspirasi. Hari ini saya datang untuk membicarakan bisnis. Bisnis. Bukankah saya berjanji akan memberimu kejutan? Lihat. Apa maksudnya? Langkiao International. Apakah mereka akan memasang iklan untuk kita? Masuk. Kakak Ning Xian, minum kopi. Terima kasih. Apakah kamu benar-benar kakak Ningxia? Kamu sangat cantik dan berkelas, sangat pandai berdandan. Ningxia sama sekali tidak mirip denganmu. Bukan berarti Ningxia tidak cantik, hanya saja. Lu 11, kebiasaan burukmu tidak bisa diubah ya? Ini bukan urusanmu, keluar saja. Panggilkan Ningxia untukku. Ningxia baru saja pergi ke lokasi syuting Mickey Way. Atau aku telepon dia untuk kembali? Tidak perlu, kamu keluar dulu.
Sebenarnya Lankiao International sudah memutuskan di awal. Hanya memasang iklan untuk satu hotel. Tapi jika hasilnya bagus, mereka akan menyerahkan semua iklan hotel jaringan mereka, termasuk klub golf, kepada perusahaanmu untuk pemasangan iklan. Ini adalah pesanan yang sangat besar. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan ibumu. Tapi dalam bisnis, ini murni tindakan bisnis. Kamu harus tahu, akhir-akhir ini aplikasi ponsel serupa bermunculan, semua orang mengincar Lankiao International yang menggiurkan ini. Aku tidak ingin kamu kehilangan kesempatan ini karena perasaan pribadi. Dan ibumu dalam masalah penting. Masih memihakmu, bagaimanapun juga hati ibu dan anak menyatu. Aku hanya penasaran, mengapa dia tiba-tiba mengubah sikap? Bukankah kamu dipindahkan ke kantor direktur? Lalu mengapa kamu yang membicarakan kasus ini? Ini seharusnya menjadi urusan Departemen Iklan Lankiao International. Ini bukan pekerjaanmu. Aku hanya seorang karyawan, atasan menyuruhku melakukan apa. Ya aku lakukan, mengapa memilihku? Aku benar-benar tidak tahu, tapi karena aku bertanggung jawab atas proyek ini, aku pasti akan menyelesaikannya dengan baik. Termasuk demi kepentingan perusahaan. Mendapatkan syarat paling menguntungkan darimu. Lu 11, panggilkan Direktur Departemen Iklan untukku. Bagus, tersenyum, sangat bagus, sangat bagus. Sisi wajahku ini lebih bagus, ambil dari sini. Mencerdi Oko. Halo bisa banget, rambutnya acak enggak? Sangat bagus rambutnya, sangat bagus. Papan ke depan. Lihat aku tersenyum. Kondisinya sangat bagus. Oke, ayo rapikan rambutnya. Sangat bagus, oke Xiao Yuan. Sangat bagus. Setiap foto adalah karya terbaik. Sayang, rapikan riasannya. Oh, Kak, dari mana kamu dapatkan orang aneh ini? Sangat menakutkan, sangat sulit dilayani. Kamu bilang apa? Ada pekerjaan sudah bagus. Tapi aku khawatir dengan Xiao De. Kamu bilang dia hamil? Apa ini baik? Aku juga khawatir dengannya, tapi dia sendiri bilang, ibu hamil harus banyak bergerak, jadi saat melahirkan nanti. Tidak terlalu sakit, tenang aku mengawasinya. Oke, Kak kedua, aku tanya kamu, dari mana kamu dapatkan orang aneh ini? Di mana ada pengantin wanita yang sibuk sendiri urusan pernikahannya? Keluarga mereka di mana? Kak kedua bicara dengan kamu, tadi kamu bilang apa? Kak, kamu terlalu lelah, mau pulang istirahat dulu? Ayo sini. tidak apa. Kita selesaikan hari ini, besok persiapan venue. Semangat. Oke, kamu minum air dulu. Ayo, sudah selesai? Sudah selesai? Ayo kita lanjut ke grup berikutnya. Setelah kita siapkan kontrak, baru hubungi Lankiao International. Yang penting penawaran kami, apakah kamu bisa terima? Ada apa? Kamu tertawa apa? Aku tertawa karena jelas Lankiao International. Dan perusahaanmu adalah satu, masuk saku ini keluar saku itu. Ngapain dibuat ribet? Tidak, Lankiao International jalan sendiri. Tidak ada hubungan atasan bawahan. Baiklah silakan. Terima kasih. Baik, aku segera naik. Maaf, Direktur Departemen Iklan kamu menyuruhku naik ambil sertifikat iklan. Aku cepat kembali. Oke, pergilah.
Dan Kiao, aku lapar. Kita makan siang bersama. Aku tahu ada satu restoran yang sangat romantis. Tidak perlu, aku antar kamu kembali ke kantor. Ada apa? Kamu pasti terlalu lelah bekerja. Begini saja, malam kita nonton drama. Sekarang ada drama Lai Shengchuan, kamu paling suka. Sudah cukup. Ningsin, aku ada pertanyaan mau tanya kamu. Apa tujuanmu mendekatiku? Jika aku bukan anak Liu Langxi, bukan bos yang menjalankan bisnisnya sendiri, apakah kamu masih tertarik padaku? Tentu saja. Lalu jika perusahaanku bangkrut, aku tidak punya apa-apa. Masih tertarik? Dan Xiao. Jika aku adalah kacang merah yang jelek seperti dinosaurus, apakah kamu masih mau bertemu denganku? Apakah kamu masih mau mengajakku kencan? Pertanyaanmu aneh sekali. Kamu pikir aku hanya menyukaimu karena statusmu? Katakan padaku. Apakah aku juga hanya salah satu klienmu? Dan Kiao sebenarnya. Jika tidak ada dokumen ini, jika tidak ada tanda yang dibuat dengan stabilo, kamu tidak akan menemani aku berbicara sebanyak ini, kan? Menurutmu apa yang kukatakan benar? Dan Kiao, kita ada kesalahpahaman. Dengarkan penjelasanku. Setiap hal yang kamu lakukan, setiap kata yang kamu ucapkan, semuanya melenceng. Tingkah lakumu membuatku merasa asing. Kamu sama sekali bukan kacang merah yang kupercaya. Di hatiku, kan? Siapa kamu sebenarnya? Apa maumu? Aku adalah kacang merah. Aku terlalu menyayangimu, karena itu aku melakukan ini. Sudah cukup. Ningsin. Aku ingin memikirkannya dengan baik dari awal sampai akhir. Di mana sebenarnya masalah kita? Terlalu banyak perbedaan di antara kita. Kamu benar-benar tidak seperti kacang merah di internet. Sungguh. Dan Xiao, beri aku kesempatan untuk menjelaskan, boleh? Hei Hauzi, temani aku nonton konser yuk. Oke, sudah diputuskan ya. Baik. Tidak masak. Iya, tante hari ini tidak datang. Kalau tante tidak datang, kita tidak makan, ya? Kok banyak sekali komentarnya? Kamu bisa bungkus sendiri dan bawa pulang, kan? Wang Lulu. Kamu pikir rumah kita ini masih seperti rumah? Sui Ran. Kamu baru hidup enak beberapa hari. Sudah lupa diri, ya? Kamu yang mengingatkanku,
Aku hampir lupa nama keluargaku. Kamu tahu tidak, orang-orang di kantor memanggilku gigolo. Menyebutku pemakan nasi basi, bagaimana? Enak didengar? Kenapa kamu peduli dengan omongan mereka? Ayahmu juga meremehkanku. Aku sudah susah payah membuat proposal untuknya. Kamu tahu apa yang dia katakan padaku? Apa? Dia menyuruhku untuk tidak terlalu serius dalam bekerja. Ya, bagus kan? Lagi pula gajimu tidak berkurang. Ayahmu sayang padamu, dia tidak ingin kamu terlalu lelah. Kenapa kamu begitu keras kepala? Apa keluargamu menganggapku seperti apa? Semua orang bisa masuk sekarang. Suiran, kamu tidak mungkin. Kamu pikir ayah menyuruhmu jadi asisten direktur karena menghargai kemampuanmu? Apa yang kamu pikirkan? Jangan bercanda. Tidak. Kamu kenapa hari ini? Baiklah, waktu berikutnya. Band kami akan membawakan sebuah lagu untuk kalian. Semoga kalian menyukainya. Baik. Cantik, minum sendirian? Bolehkah aku mengajakmu minum? Whisky. Segelas whisky untuk nona ini. Aku lihat suasana hatimu tidak baik. Bagaimana kalau aku ajak kamu ke tempat yang menyenangkan? Untuk menyegarkan pikiran. Lain kali kalau mau merayu. Lepas dulu cincin kawinmu. Kamu salah paham, ini hanya perhiasan. Jangan pergi. Lepaskan. Kamu masih berpura-pura jadi gadis polos. Atau kamu suka yang ekstrim? Dasar pelacur. Karena tinggi bisa senaknya ya? Sialan. Merayu juga pilih-pilih orang. Ning X Sayan.
siapa baru datang. Nase. Terima kasih. Baiklah, hari ini, selain membawakan musik untuk kalian, kita akan bermain game interaktif bersama, setuju? Baik. Selanjutnya, aku akan menutup mataku. Semuanya lihat jariku saat aku menunjuk ke sepasang kekasih. Mereka harus mencium untuk kita, setuju? Setuju. Ayo kita lihat bersama, siapa pasangan yang akan terpilih. Siap-siap. Kalian berdua tidak salah. Sayang, sayang, sayang. Permisai. Minggir sedikit. Sia. Permisai. Minggir. Minggir. Sia. Sia. Tidak mau mengajakku minum di tempat lain? Dasar apa? Karena aku baru saja menyelamatkanmu, pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik. Bukankah itu seharusnya kamu lakukan? Kamu berutang banyak padaku. Ya, aku berutang padamu. Sudah lama berlalu, masih belum bisa melupakan? Suiran, kapan kamu bisa berhenti melebih-lebihkan dirimu sendiri? Ya, aku melebih-lebihkan diriku sendiri. Kamu dan Sao dan Kiao dari Blue Bridge International, kan? Memang pasangan yang serasi. Suiran, kamu yang mengadakan pernikahan di Blue Bridge International. Kamu yang mengundang semua teman sekelas. Bukankah tujuannya untuk mempermalukanku? Bukankah tujuannya untuk membuatku malu? Bagaimana? Sekarang aku punya pilihan yang lebih baik. Kamu tidak nyaman, ya? Kalau tidak ada urusan, aku pergi dulu. Aku antar kamu dengan mobil. Kamu sudah punya mobil? Aku harus ucapkan selamat padamu, Suiran. Tapi kalau dipikir-pikir, dibandingkan denganmu, kamu selalu hidup lebih bijak dariku. Menikahi wanita kaya dan cantik tidak perlu berjuang 10 tahun. Menurutku kamu tidak perlu berjuang sama sekali. Tapi coba pikirkan baik-baik. Hari-hari di mana kamu menginjak-injak harga dirimu sendiri juga tidak akan menyenangkan. Selain sertifikat pernikahanmu dengan Long Lulu, yang tertulis namamu, rumah, mobil, mana yang atas namamu? Suiran, main di luar sampai tidak mau pulang, ya? Cepat pulang! Ini kalian. Terima kasih. Hauzi, kenapa dari tadi wajahmu muram? Apakah aku seburuk itu? Di tempat pertunjukan kecil. Meskipun kita tidak perlu berciuman. Kamu tidak perlu sampai kabur, kan? Lihat apa yang kamu katakan dalam situasi seperti tadi. Penonton jadi histeris dan terus-terusan memprovokasi. Entah nanti bakal minta apa lagi yang lebih parah. Santai aja, udah deh hari ini aku yang traktir. Hauzi,
Aku minta maaf sama kamu, oke? Apa aku butuh permintaan maafmu? Yang aku pedulikan itu kamu. Aku selalu memperhatikanmu setiap saat. Tapi kamu, perlakuanku seperti apa? Dipanggil datang, diusir pergi. Pernahkah kamu mempertimbangkan perasaanku? Haozi, jangan seperti ini. Maaf ya. Jangan marah lagi. Kamu suka Xiao dan Qiao kan? Sudah kubilang, dunia virtual dan kehidupan nyata itu berbeda. Itu tidak sama. Xiao dan Qiao itu di kehidupan nyata. Cuma anak orang kaya yang sok tahu, dia nggak bakal suka sama kamu. Sedarlah. Jangan lanjutkan lagi. Aku nggak punya khayalan apa-apa sama dia. Xiao Xia, pergilah padaku. Aku suka sama kamu. Aku akan menjagamu seumur hidup. Pergilah. Haozi. Kita teman terbaik. Kenapa Ningxia muncul di konser? Kamu siapa? Siapa lagi Ningxin ini? Siapa yang sebenarnya ada di hatiku?